Konflik meningkat, Brigade Al-Quds tembakan roket-roket ke Yerusalem dan tidak berhasil dicegat semua oleh Iron Dome. Brigade Al-Quds mengatakan telah menembakkan roket-roket ke Yerusalem dari jalur Gaza ketika konflik antara Palestina dan Israel memasuki hari ketiga. Brigade Al-Quds sayap militer Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menembakkan roket-roket ke kota itu. Tidak lama setelah sirene serangan udara diaktifkan dan ledakan terdengar, menandai pertama kalinya Yerusalem menjadi sasaran dalam putaran pertempuran ini. Sirene serangan udara terdengar di daerah Yerusalem pada hari Minggu, kata tentara, ketika gerilyawan di jalur Gaza terus melakukan baku tembak dengan Israel tanpa henti. Wartawan AFP di Yerusalem mendengar dua ledakan tak lama setelah sirene, dengan laporan awal menunjukkan dua proyektil dari Gaza juga menyerang kota lainnya. Hal ini membuat panik seluruh warga Israel yang berada di sana. Ratusan orang berlarian dari rumah mereka mencari perlindungan. Kini mereka terlihat seperti orang Palestina yang biasa diserang oleh pasukan IDF. Sebelumnya, kementerian telah menyebutkan jumlah orang yang tewas pada kejadian itu mencapai 32 orang. Namun, kementerian lebih lanjut menurunkan jumlahnya menjadi 29. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa 253 orang telah terluka sejak permusuhan dengan Israel Palestina pecah. Konflik meningkat, Brigade Al-Quds tembakan roket-roket ke Yerusalem. Brigade Al-Quds mengatakan telah menembakkan ratusan roket ke Yerusalem dari jalur Gaza. Brigade Al-Quds sayap militer Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menembakkan ratusan roket ke kota itu. Tidak lama setelah sirene serangan udara diaktifkan dan ledakan terdengar, menandai pertama kalinya Yerusalem menjadi sasaran dalam putaran kekerasan. Sirena serangan udara terdengar di daerah Yerusalem pada hari Minggu, kata tentara, ketika gerilyawan di jalur Gaza terus melakukan baku tembak dengan Israel. Wartawan AFP di Yerusalem mendengar dua ledakan tak lama setelah sirene, dengan laporan menunjukkan dua proyektil dari Gaza dicegat di udara di atas kota. Diketahui sebanyak 20 anggota kelompok pejuang Palestina bertempur melawan pasukan Israel di tepi barat. Dalam beberapa penggerbekan, sekitar beberapa puluh orang ditangkap. Hal itu membuat pasukan Palestina yang lain sangat terganggu dan keberatan, hingga melakukan aksi balasan dengan menembakkan ratusan roket ini. Sebelumnya, kementerian telah menyebutkan jumlah orang yang menjadi korban mencapai 32 karena Israel. Maka daripada itu, pasukan Al-Quds pun langsung memberikan gerakan yang lebih cepat dan dahsyat dengan menembakkan ratusan roket hingga membuat sirene di seluruh kota di Israel meraung-raung. Buntut tentara Palestina dihabisi, Hamas kembali serang Israel dengan tembakan roket. Tentara Palestina dikabarkan kembali melakukan serangan udara dengan menembakkan roket ke langit Israel. Roket tersebut diketahui diluncurkan ke arah kota Ashkelon yang menyebabkan sirene serangan udara di sana menyala, sehingga Israel mengevakuasi penduduknya ke tempat yang lebih aman. Semua penduduk berlarian keluar. Israel kemudian menyatakan bahwa pelaku penembakan roket-roket itu adalah kelompok tentara Israel yang menguasai Gaza, yaitu Hamas, atau kelompok tentara Palestina. Namun belum ada tanggapan langsung dari Hamas terkait apa yang diarahkan oleh Israel tersebut.
Menanggapi serangan roket itu, pasukan pertahanan udara Israel melakukan penyerangan kembali ke sejumlah sasaran untuk Hamas di jalur Gaza, kata tentara Israel. Meski tembakan tersebut sudah melewati lintas perbatasan wilayah, tapi tampaknya tak mengarah pada eskalasi yang lebih luas karena Hamas tidak kembali menanggapi. Akan tetapi tindak kekerasan di tepi barat yang diduduki Israel telah beberapa bulan terakhir memang sudah meningkat. Perseteruan panjang antara Israel dan Palestina tersebut akhirnya membuat Presiden Amerika Serikat Joe Biden turun tangan. Joe Biden mengatakan akan melakukan pertemuan dengan pemimpin Israel dan Palestina dan melakukan kunjungan untuk menghentikan eskalasi ini. Apakah ini akan berhasil dan mengakhiri perang dari kedua negara ini? Wartawan AFP di Yerusalem dengar 2 ledakan tak lama setelah sirene dengan laporan awal menunjukkan 2 proyektil dari Gaza juga menyerang kota lainnya. Hal ini membuat panik seluruh warga Israel yang berada di sana. Ratusan orang berlarian dari rumah mereka mencari perlindungan. Kini mereka terlihat seperti orang Palestina yang biasa diserang oleh pasukan IDF. Sebelumnya, kementerian telah menyebutkan jumlah orang yang tewas pada kejadian itu mencapai 32 orang. Namun, kementerian lebih lanjut menurunkan jumlahnya menjadi 29. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa 253 orang telah terluka sejak permusuhan dengan Israel Palestina pecah.